Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid. Di kesempatan ini kita akan mempelajari 3 bab sekaligus, karena babnya sangat singkat. Mulai dari bab 45 sampai 47. Semuanya membahas tentang kalimat yang terlarang atau ucapan atau lafaz yang terlarang karena merusak akidah. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, babun man sabbad dahra faqad a'adzallaha. Bab barang siapa yang mencaci waktu, maka dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang pertama kita di kesempatan ini. Kalimat atau ucapan dan lafaz yang sangat terlarang, yaitu mencaci waktu. Barang siapa mencaci waktu, sama saja dia mencaci Allah Azza wa Jalla, karena Allah dialah yang membolak-balikan waktu, yang mengatur waktu. Namun di sini ada rincian. Para ulama menyebutkan mencaci waktu itu ada 3 macam. Yang pertama, hanya sekedar pengabaran, tidak bermaksud untuk mencaci. Maka ini boleh. Seperti disebutkan dalam surat Hud ayat 77. Hadza yaumun asib. Ucapan Nabi Lut alaihi salam, ini adalah hari yang berat. Beliau tidak bermaksud mencaci waktu, hanya ingin mengabarkan apa yang beliau alami di hari itu. Maka boleh. Yang kedua, orang yang mencaci waktu karena meyakini waktu itulah yang menetapkan atau menakdirkan. Apakah menakdirkan kebaikan atau keburukan? Maka ini hukumnya adalah syirik besar. Karena yang maha mampu menakdirkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan waktu. Dan dahulu ada sekte ini yang disebut Ad-Dahriyah. Mereka meyakini waktu itulah yang berbuat, yang menakdirkan kebaikan atau keburukan. Dan inilah makna surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis.
Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu, dan mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrik, ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Tidaklah kehidupan dunia ini, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup hanya di dunia. Maksudnya mereka mengingkari akhirat. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Maka Allah membantah mereka, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Dan tidaklah mereka memiliki ilmu tentang ucapan mereka itu. Inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka kecuali hanya mengira-ngira saja, menyangka-nyangka. Oleh karena itu akidah Islam dibangun di atas dasar ilmu, bukan sekedar persangkaan belaka. Ayat ini menjelaskan kepada kita penyebab mereka terjerumus dalam kesesatan karena akidahnya hanya dibangun di atas dasar persangkaan, bukan dengan ilmu. Maka ini termasuk kesyirikan, syirik besar. Mereka mengatakan, tidaklah yang mematikan kami kecuali waktu. Ini adalah syirik besar, karena yang mematikan, menghidupkan, yang mengatur segala urusan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang mencaci waktu karena terjadi peristiwa buruk di waktu itu. Namun dia tetap meyakini Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan peristiwa itu, bukan waktu. Maka ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena sama saja dia mencaci Allah secara tidak langsung. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur waktu. Waktu itu adalah makhluk yang tidak punya kehendak sendiri. Allah yang mengaturnya. Maka mencaci waktu sama saja mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditegaskan pada dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Wa fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru. Anak Adam menyakiti aku, yaitu dia mencaci waktu, padahal aku adalah waktu. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Aku yang mengatur waktu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencaci waktu. Fa innallaha huwad dahr. Karena Allah dialah ad-dahr. Bukan maksudnya Allah adalah waktu, atau nama Allah adalah ad-dahru, waktu. Tapi maksud hadis ini, Allah adalah pemilik, penguasa, pengatur waktu. Dan ini adalah ta'wil. Dan akidah ahli sunnati wal jamaah, sifat-sifat Allah tidak boleh ditakwilkan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Nah sekarang apa dalilnya? Kita menakwilkan ucapan Allah dalam hadis qudsi, wa ana dahru, akulah waktu.
dengan pemilik, penguasa dan pengatur waktu. Dalilnya adalah lanjutan hadis. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan, yang mengatur waktu malam dan siang. Jadi sudah kita pelajari ya babnya, termasuk penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat adalah menakwilkan sifat-sifat Allah tanpa dalil dan tanpa petunjuk dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan mereka menganggap ahlu sunnah anti ta'wil. Padahal tidak. Buktinya hadis ini, para ulama ahli sunnah menakwilkan makna akulah waktu, akulah pemilik waktu, penguasanya, pengaturnya. Kenapa ditakwilkan begitu? Karena ada dalilnya. Dalilnya adalah lanjutan hadisnya. Uqallibul laila wan nahar. Begitu pula dalil umum, yaitu nama Allah adalah Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Sedangkan waktu tidak mengandung keindahan. Beda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya.